Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai ya masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng kajian ketemu beberapa kiai kajian. Ini rumah tenang ya. Nah, sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khasnya ulama. Meskipun saya sampai nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khasnya ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai ulama lemah nggak? Kan lemah. So katut videoan, katut duit, katut harta macam-macam. Normal. Mengenai kurang katut ya kelainan, biasa mau. Taruh wong ayu, rasa seneng kan ya aneh. Kalau duit rasa seneng, aneh. Cuma nak seneng loh aneh. Mana seneng rasa kesampean malah. Ya aneh ya loro. Begini tak terang lagi. Ini rumah nonton. Awas dia nak salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru. Sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik. Tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenang, ini fatwa dulu. Nanti kalau ketemu pangeran, ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja, itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madhum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenarkan. Oh itu rasa ngomong-ngomong, agar ajarannya salah, ya salah. Jadi madhum, ya orang. Sekarang ajaran komunisme, anti Tuhan. Bok PKI itu madhum, orang madhum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam senimane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka korup. Paham ya? Paham ya? Awas ya. Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kabulat kalimatan takhruju min afwahihim. Yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ana dai kok maling, paribasane ana dai kok nate zina, nate nopo. Ajarannya benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti bisa pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ana lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ana koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah, berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Diomong lonte ya kamu harus percaya. Diomong koruptor kamu harus percaya. Saiki ana lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Ana copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, baru gue 1 juta gue injek-injek. Gue barangnya kayak duit, baru gue injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang kelas mending ini, pengeran murah Allah sebelum. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum, terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orangku. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya, kalau itu saja tidak mesti benar teori kalau didolimi. Bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang benar.
kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi, misalnya kamu simpati, nerokok, jadi simpati satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang kesannya didolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuis, penghisap. Dulu itu kata Gus Masum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik, karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam template. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhir maning sawah di Tegali Kiai. Enak kok jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan, dasar penghisap, berjuis kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Kayak pulau nanti ya, mampan rukin apa ya nurut. Padahal saya tidak majikan. Kalau kayak pulau ngalim, dia anak buah kakak. Mau pulau bilang mampan rukin tak akan jotosi mutofa. Bilang loh. Padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Ada instruksi saya sama dengan instruksi pangat mana bro? Ayo sing mereka apa dengan jodoh semua bro? Murah kan? Tidak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nah sampai juga tak hormati, nak marah, tak sepeleng. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu gak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit kue, sering mijeti kue, sering masifikasi kue, tapi ngajak sekolah pengiran, semuanya ya duit. Nanti kalau kamu ngukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, nerokok. Makanya bro suwon sekali ya. Jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyana ya wa aliyana mut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita tem. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya ngomongnya macam-macam. Macam-macam di misalnya mubalak, misal mukarrom, pidato, isangannya panitia baru untuk salam tembak mulai. Sampai kai urunan sama rata sama rasa. Kesannya kan peduli empat. Simpel untuk duit kerukunan masyarakat. Kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi. Jelas dia itu urunan kaum cilik-cilik gue mulai dari kemangan greget ini. Bandingkan gerakan kita sama rata, sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, nerokok, Pak. Juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat. Kalimat haqqin, kalimat bukan empati nopo. Makanya kalau sirine keluar rapati seneng tamu kan gitu. Mulane kalau subuh naran tuh izin kula ampun sowan. Soal kesasar terus lipat soal 10 menit tadi. Agama ini enggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, enggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu sowan saya tak servis Gus Bayu apa tenang. Barang tak baru juga Gus Bayu waktu sosial. Repot. Agama itu enggak boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin aliyah nafiyah wa aliyah nabut wa aliyah nabut insyaallah ta'ala minal amin. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik. Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abdullah Abu Jahal itu ngomong. Mengkaji Nabi rasanya lomane Abu Lahab lahirin Nabi sing kiai itu. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja. Si fasilitasi soko. Fir'aun, nah ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik Abu Lahab.
Kowe tahu urun pas lahirin Nabi ya sing ngaji aku. Ora urun maca selapitan di swarga. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Semuanya. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awsanam mawaddata bainakum fil hayatin dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kembali. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin alaiha nafya wa alaiha. Tadi misalnya saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Fir'aun. Pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Oh, tak rumah mulai cilik. Gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu. Tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan. Meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin. Ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, nyuwun sewu termasuk wong cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan. Ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijak urunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, jelas ajaran Satya itu salah. Sing ajaran bener itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis. Jadi kamu harus ngaji tauhid itu senang. Mulai pulau itu kadang-kadang seneng, kayak santri sengra roda pulau, pipi itu rapi kaki, lu rapi. Sayang pemain lah, sementing lain ngaji lima, usah lagi lah ya pulau lah. Yang pulau termasuk kiai yang fanatik rapati seneng tamu, bukan karena saya cinta. Kalau agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue seneng ngaji Quran, harus ngaji ya, ngaji dalam ngaji. Gue suka kenal aku, cek orang pulau ya cuek, cek kalau aku cek orang pokoknya. Ngaji itu kode gendengnya semua ini. Jadi utama orang baik jangan majnun filah. Pokoknya pikirannya itu majnun filah. Terkait Allah gede-gedengan. Maksudnya seratakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi kalau usah gedeng tenan pokoknya. Majnun filah. Jadi otaknya sudah error tapi apa? Filah. Kurang itu. Makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial. Yang ada adalah kalimat haqqin. Karena ini logika sultan itu mana dong? Logika hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama apa? Sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali. Bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan tidak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak menyembah Allah, wongnya kedunya kadang bodoni. Sing ngejak ateis ra tau bodoni, uripe heroik mbek tanggo apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan enggak ya. Sing servisnya maksudnya kita tidak boleh. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujah. Makanya disebut kul falillahi hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, itu kabeh dunya lillahi. Lalu nopo ya.
Kalau dulu termasuk ini jujur termasuk ulama yang nggak pasti senang interaksi sosial yang sangat dari ini kan silaturahim musuhnya, tapi itu berlebihan. Karena ini jauh ngaji bersampean naruhan Jogja Melayu, baru naruhan berkumpul anak kumpul soalin itu, kampungnya berlima maksudnya karena itu izin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat haqqin aliyana bayana. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial, meskipun sosial penting. Tapi kalau ini juga di servis sosial repot. Itu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak Islam. Ya contoh gampang ya, masjid itu amin tarian wae masyarakat rakok berambekan, tarian masjid muludan, bermudan terjebak, dari itu nunjuk Quran. Wong rakok berambekan, wes, karena dia overacting. Sing nenggone ana tokoh PKI ra tau tarikan, ayo urunan pangepunan ayo. Nyabu sithik-sithik, joget ayo. Nyanyi opo. Terus semua kan mikir, kok enak nyanyi-nyanyi itu amin tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial, nanti bisa keok. Apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali, kalau sampai jadi kiai, usahakan qolilul ma'unah. Kata Nabi, ciri utama orang baik itu yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji dari sekolah nanti? Ngaji ngaji, serasa panggung, tolong kita, MC bayar. Cek larang. Ini misalnya terpaksa ngono masjid bener setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus menerus tarikan sesuai Islam nari, sim komunis ngekei. Islam nari, Kristenisasi memberat. Nanti lama-lama kita keok, paham ya maksudnya? Usahakan, terus saya mohon sekali. Kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat haqqin, lewat argumentasi yang pertama. Ya caranya gampang ya, tadi misalnya kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita kan tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya tidak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah, kan jadi tidak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, tapi orang melok mungkin, no cukup jadi. Yuraro carane. Saya ini lemah jadi manusia, yuraro. Maka saya iman. Pokoknya masyhur kalau ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Ali, jadi itu orang paling cerdas dengan Islam. Andaikan nyata nanti setelah mati, ora ono apa-apa, ora ono swarga, ora ono neraka, ora rugi. Ning donya kowe boleh wangi salat, boleh wangi macam-macam jebule. Soben ora ono neraka, ora ono swarga. Jadi Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumah kamu nak rawon rokok suatu sing untung kowe tok aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok aku lah yo ora kena. Rumah kamu sing untung kowe tok aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener. Tapi nak omonganku sing bener aku untung kowe ora. Akhirnya iya betul juga. Saking cerdas sih. Kulo apal kata-katane Sidina. Inka nama taqulu haqqan faqad takhallastu wa takhallasna. Faqad takhallasta wa takhallasna. Umpama sok ben ora ono hisab, rumangsamu sing slamet kowe tok. Aku lah yo melok. Paham wong padha-padha bebas urusan. Tapi nek sing tak omongno bener ana swarga neraka, aku slamet kowe ora. Mikir. Wan ulama itu saja itu dicakap elek, cuma orang ulama terjalan ketiga. Tapi yang ngadepi wong elek itu cangkem. Gak mau barbar. Masyhur orang ulama di omongi cara saja orang PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opong setan kok geni. Geni diopong geni susah ya opong. Kan ora panas ngomongane materi ini setan kok geni diopong geni ora kok. Ya ini sekarang mau yang kemelek lemah sahur ora ini. Barang mau pilih. Lu boy, kowe jare kalau materi lemah kok lor. Tapi kalau ora cover mau. Jadi dia ada ajaran ulama sejak kemelek. Tapi kok nak kowe tetep ulama ajaran ini ngendikan. Yo saking mangkel ulama wae wong sing takok disawuri lho. Lemah. Kowe kok lemah, nek lemah kok. Tunggu. Jadi ulama dulu itu masalah tauhid itu keras sekali. Sampai orang ulama itu Abdul bin Abbas notok gurune ora dibeli.
Syabul Qadir pas latihan ngaji di gurunya Ahmad berapa jam nggak dipeduli. Mentang, padahal butuhnya kajian. Gurunya jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak, bukan karena servis sosial. Gila, cinta ini bisa. Nah imannya sama kan enggak. Ngaji bekia, yo kita sini, terus rapati di wong nomuto. Nah ini api, monggo mangan warak legen ngaji terus. Enggak baik seperti mengalu kiai singkot kok rapati gelem kenal santri, bukan apa-apa. Dia berlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin anak ya, karena kalimatnya, karena hujan, bukan karena servis. Meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa sosial. Tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu kul falillahil hujjatul baligh atau istilah watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Makanya ketika Nabi Muhammad dijadikan sama orang-orang kafir, jawab kul atuhajuna nabillah wa rabbuna wa rabbukum malana amaluna wa lakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Nah, kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya mazlum, kamu akan simpati karena iba posisi di doli. Repot, paham sih maksudnya? Lebih tenang orang. Padahal bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya mazlum, terani. Paham ya? Mereka kan masih menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika karena kemana-mana dia kampanye kalau orang Yahudi itu mazlum, teraniaya, korban. Karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel untuk Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi. Karena dulu orang Yahudi itu diterlantarkan di Polandia, di Jerman, macam-macam. Karena dia merasa korban, sampai sekarang dia mendolimi orang lain itu merasa sah karena dulu korban dia ditolimi. Mereka ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya, kalau ngalatai kebenaran itu ya pokoknya kulja al-haqq wa zaqal kulja al-haqq wa ma yubdiul batil wa ma yuhid. Enggak bakal sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logik. Taruh saja misalnya gini, ada orang yang jauh ya kristenisasi, ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ranyaur bisa, terus utang duit ranyaur bisa, terus ngandani kue. Mungkin Yesus mengiram lagi yang bumi. Kok enak mengirani bumi ramelok? Enggak ada. Mestinya kue tetap anut sing utang nggak bayar lah, wes keliru lah, tapi ajarannya bener. Tapi nak kayak ngukur sosial, oh mau ngutangi bayar aja, anut sing ngekei wae. Karena kamu ngukur kebenaran pakai servis sosial, paham? Mulai aku rasa mau busuk kita kamu perkara mau busuk ora tahu kampanye koyo aku. Paham? Tapi kan cuma ketemu busuk kualat. Serah busuk, kowe lagi ora iso duwe hujah, dadi kan. Mulane itu ahli hadis, orang busuk diwamu. Wong kudu duwe hujah sing dadekno wong seneng Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau serius sekali karena kalau itu risau, bukan karena fenomena sekarang, fenomena ilayobin. Ya, latihlah kebenaran. Kalau nak didik anak pulau, ya itu sampai seperti itu. Meskipun anak pulau masih cilik, ya, tentu tidak se-ekstrim saya ngajar dengan pulau sama setua pengkaruan anak di kamu. Pulau ngetesnya, misalnya anak pulau itu orang sayang biar anak pulau, kadang berbagai tak neng, aja bisa. Ternyata wae tak neng lah tetap ngaji. Oh, berarti anak pulau ngaji seperti itu. Karena kalau kita ngaji karena kita beri bonus, jangan-jangan nak bonusin saya. Orang ngaji dari kata-kata ya tak menang. Ternyata tetap ngaji sudah jarang waktu. Kau ya turunannya jelasin, tapi orang merasa tersinggung biasa. Semuanya tersinggung kalau itu aja cilik. Biasa. Mereka secara teori Quran, ngomong kebenaran, pokoknya kebenaran, fama ada ba'dal haqqi illa agra hak musuhnya itu latih serah teori sosial masalah ini perang sosial. Dan menurut teori sosial Nabi lebih utang jasa sama Abu Lahab dibanding Abu Bakar. Lahir ceprecet itu harus ditolong Abu Lahab.
Ya ketemu Islam baru umur 40. Tapi kebenaran rai iso merujuk sosial. Merujuk sosial Musa utang jasa be. Kalau sampai orang eno Muhammadiyah gitu ya. Iya kan. Mengenai ngomong ngaji tingkat saraf nomor-nomor. Saya ini kadang-kadang Islam dhewe katut ajaran-ajaran LSM sing kacau-kacau. Ya tidak semuanya kacau tapi kakean. Pakaian tulis terdolimi itu seakan-akan berat. Oh bolak-balik dilaporin Gus dia menikun zaman pulau buruh niku ora tau digaji. Riyen ngaten pulau didolimi. Saniki pulau sugih. Wong niku tak enak. Lalu wong kuwi. Ya nek fase kok jajak aku sembrono kiai kok jak fase. Karena dia merasa terdolimi saat buruh ngajak-ngajak wong liya benci yang mendolimi. Ya bisa seperti itu. Al-ihsan amru wa inna wa yuhibbul muhsinin. Ihsan perintah pangeran, masih ambek wong sing tau dolimi kuwi malah diperintahno ihsan. Nah iso ya sepuro, nek iso aja-aja aku iki dolimi kuwi ora aku kok. Aku bocah. Melok dolim. Nek dolimi males pas nggo tau didolimi. Iku enak iso nyepuro, tapi nek aja aku dolim. Wong pas wong iku dolimi kuwi ora ngajak aku. Kok bare iki kok yo males ngajak aku. Masuk ke sulit jenara saja, kadang ini berakmu. Kadang iya, kayak yang bijak rasanya belum, yo berdukung. Sarap gitu. Allah, ada ngomong semua. Pakem, Allah ngutus ihsan. Inna wa ta'ala kasabal ihsan. Allah majib nopong lakoni ke api. Nah, orang ngajak-ajak elek, misalnya, saya bukan marah. Orang marah itu, wah, jenis sugar. Para-para tanah pulau, dibak bujuk pulau, dibak dulur pulau, dibodoh di bisnis akhirnya pulau marah. Bergerakan ngajak dolimi orang yang pernah mendorong. Tidak bisa. Kita tetap ngajarnya lagi ya, jom dibodoh di wong ya takdir, marah terus takdir sing sabar. Gak iso Gus mau sabar, tak tuntut dengan pengadilan. Pengacara itu larang, tetap kandani. Pengadilan biar tambah marah. Wah cek gak nurut terus itu tak kandani. Wes kelangan dunia, kelangan ikhlas malah repot. Gak iso terus kalau diprovokasi. Dia ngerasani wong hukum dasarnya haram. Terus aku dolimi wong sira dolimi aku yo haram. Karena aku kan berat jadi dolimi, tapi kalau gak dapat didolimi. Dia nggak jadi stabil nggak cara berpikir. Tapi kan tidak semua orang stabil. Jeleng-jeleng ya. Khusus mengenali kebenaran sejati, kurang masalah sosial, kudu absolut. Nah, Allah ngajak-ajak anti Allah. Apapun baiknya sosial dia harus kita tentang. Dia ajakan itu pasti. Lagi pula begini loh, utang-utang kita sama sosial dia lu utang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh paling cangkem paling enak. Aku 10 tahun misalnya di rumah orang non muslim diutangi duit di rumah paling banter lagi 10 tahun. Nah utang jasa sampai pengeran. Sebab aja murid mulai akhir. Pokoknya nama gue ilmu hakikat ala roh dan dunia sih belum rumah ya dunia Allah. Paham ya? Terus mau mulai gampang-gampangan. Makanya ketika Fir'aun muda-muda jasane Nabi Musa jawab Allah. Fir'aun, lalu ada muda-muda coba kayak Nabi Musa, sing kayak Nabi Musa itu nyabu jadi pengiran. Dipangan kekasih. Ini penting kolaborasi gitu. Itu juga kembali diukur kebenaran berservis nama. Bahaya. Lalu begitu pulau itu sering pulau cicit macam. Misalnya butuh orang atau saya tak kira 1 sen. Nah butuh 300 saya ini tawarai tak kira 100 sen. Kalau jangan kayak pas bersama gitu. Betul lah orang larat banget kan. Maksudnya ya orang ya anak kiai yang bodoh pulau atau orang sosial. Ajaran yang agama itu uang amal. Jadi nak rumah santri misalnya kayak ibarat nanti saya tahu orang atau saya. Bendine urus saya. Ajaran agama wong kudu gak oleh wong ra urus. Nanti saya ngerti itu atau saya gelem. Mereka mau gak urus. Ujung mulate urus sik lagi. Swarga dunia akhirat. Sesuai kulino. Sesuai kulino gak nuntut mereka kupingnya urus. Kadang di pulau rentung atau saya, tapi di swarga dhewean kira urus ora sampe lho. Bojomu mlayu. Mana kadang bojo butuh sing saleh. Tapi saleh kan akhirnya saleh kan yo korban opo. Iki aku cerita, dadi bojo dilatih. Ojo men kok latih mbok manjawa akhirnya keterusan nuntut.
Ben swarga ora, ya sing kawula 250 kuwi. Dilatih. Ini penting kalau aturakan, pokoknya kalau suwon sangat ya. Pokoknya nak masalah hak, mulanya Nabi ngendikan mangkola lain, luar daholal, jannah ono wa inzana wa insal. Senajan tahu zina, tahu malik. Ora kok Nabi ngesano zina itu boten. Maknanya kebenaran sejati, nak Allah pangeran kebenaran absolut. Saya ngomong zina lah tetap Allah pengen. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi.